Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menegarkan jiwaku. Kebaikan Tuhan Yesus kepada saya. Saya diberi kesehatan. Keluarga saya diberi rezeki secukupnya. Terus manusia menyembuhkan orang sakit, juru selamat. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Esther di Sekolah Minggu Online. Di hari Minggu ini, kakak mau tanya nih, apa kabarnya? Jawabannya fantastis, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, kakak mau berterima kasih nih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan foto dan videonya, dan itu sebagai absen ya, kepada wali kelas masing-masing. Nah, kakak melihat wajah-wajah baru nih dalam foto dan videonya tuh. Dari kelas 4 itu ada Joshua Sitanggang, lalu Daud Sihombing, dan Anaya Simarmata. Oh, lalu di kelas 5 itu ada Marcel, di kelas 6 ada Jennifer Lumbantoruan, dan di kelas 7 ada Gracio Hutapea. Terima kasih untuk adik-adik yang baru mengirimkan foto dan videonya. Dan kakak sebenarnya sedih nih karena adik-adik kelas 5 sampai kelas 7 itu banyak yang belum mengirimkan foto dan videonya. Yuk, jangan malu-malu untuk absen dan sekolah minggu bareng. Emang adik-adik gak kangen sama kakak-kakaknya dan firman Tuhan pastinya kangen kan? Yuk, mulai minggu besok tonton videonya, YouTube-nya, lalu absen ke wali kelas masing-masing, oke? Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita mau satu teduh sejenak. Satu teduh, dimulai. Amin.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang Pendeta, yuk kita memuji nama Tuhan. Kita goyang-goyang, nyanyi bareng. Lagunya ada yang tahu nggak? Go kelas niro hado audi ngolukon. Apa yo judulnya? Hah? Go kelas niro, betul. Yuk kita berdiri, kita menyanyi dan kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Yuk. Selamat hari Minggu, Shalom. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita mau belajar dari firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Punya Alkitab kan? Nah, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertailah kami dan tolonglah kami. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Bimbing kami dengan roh Tuhan supaya kami hidup di dalam firman-Mu dan kami mampu untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari surat Yohanes, 1 Yohanes 4, ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Demikian tertulis dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Demikian tertulis dalam 1 Yohanes 4. Ada yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang Allah kita itu adalah kasih. Allah itu adalah cinta, kasih, sayang. Nah, kalau yang namanya anak-anak Tuhan, berarti dia anak-anak yang suka untuk mengasihi dan menyayangi. Itu buktinya bahwa dia anak Tuhan. Amang sekarang mau tanya, siapa anak Tuhan? Angkat tangannya. Siapa anak Tuhan? Wah, semuanya anak Tuhan. Kalau gitu berarti anak-anak Tuhan harus bisa mengasihi. Apalagi firman Tuhan bilang, marilah kita saling mengasihi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana sih mengasihi? Apa sih mengasihi? Mengasihi berarti kita mencintai apa yang Tuhan buat. Apa itu? Kehidupan. Orang yang mengasihi pasti mau memelihara kehidupan. Contohnya, kalau ada bunga, tangan kita itu lebih baik merawat bunga atau petik-petik bunga? Petik-petik daunnya. Lebih bagus kita rawat. Kan kalau bunga berbunga dia kan warna-warni, itu kan menjadi indah hidup ini. Atau kalau ada kayak yang jahat sama temannya, sama saudaranya, oh nggak boleh. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita, kita harus mengasihi sesama kita. Teman-teman saudara kita, supaya apa? Itu buktinya kita anak Tuhan. Kita dikenal oleh orang lain sebagai anak Tuhan
dari cara kita mengasihi. Nah, bagaimana mengasihi dan memelihara kehidupan? Bantu orang lain. Amang punya cerita. Ada seekor monyet. Seekor apa? Monyet, iya. Seekor monyet ini dia sedang lompat sana lompat sini di atas pohon. Terus suatu saat dia melihat di bawahnya ada sungai. Dilihat ada ikan. Ikan itu berenang sana sini. Terus monyet ini berpikir, aduh, kasihannya ikan itu, nanti ikannya tenggelam mati, pikirnya. Lalu dia turun, diambil ikannya itu, dibawa ke atas pohon. Aku sudah tolong kamu. Tapi tahu nggak adik-adik, ikan kan butuh air, ya kan? Ikan kan butuh air. Akhirnya apa yang terjadi? Ikan itu menggelepar-gelepar. Kenapa kau biarkan aku nggak di air? Nanti kamu tenggelam. Aku bisa berenang kok. Akhirnya monyet itu meletakkan lagi ikan itu ke dalam air. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengasihi berarti juga kita mau tolong orang dengan kehidupannya. Dengan kata lain, kita tidak mau menyusahkan orang dengan kehidupannya. Contohnya, kalau teman kita sukanya, dia punya hobi bermain sepeda, terus karena kita nggak suka lihat dia main sepeda, kita ambil sepedanya, itu namanya tidak mengasihi. Justru kita mau memelihara kehidupan orang lain kalau kita mau membantu orang lain. Amang yakin anak-anak Tuhan, apalagi sekolah minggu HKBP Petualangan, orang-orang yang baik. Orang-orang yang mau menolong sesamanya, orang-orang yang mau memelihara kehidupannya, sayang sama hewan, mau peduli terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, mari kita saling mengasihi. Karena Allah kita adalah kasih. Selamat hari Minggu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih-Mu dan pemeliharaanmu bagi kami. Tuhan, tolonglah kami untuk memelihara cinta kasih Tuhan. Memelihara kehidupan sesama dan peduli kepada sesama. Ya Tuhan, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengasihi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih-Mu terus tiada batasnya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak berterima kasih sama kalian semua ya, karena sudah mengirimkan lagu-lagu pujian kepada kakak dan bagus semua. Dan kepada kalian semua, bagaimana? Sehat semua? Pintar. Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat. Nah adik-adik kalian sudah siap semua?
untuk mengikuti pelajaran hari kita hari ini? Oke, kalau begitu kalian duduk yang manis, rapi, Alkitabnya jangan lupa ya. Nah adik-adik, sebelum pembelajaran kita mulai dengan doa. Doa yang akan dibawa oleh teman kita yaitu Michelle. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih bisa beribadah online. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai pelajaran, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kiranya firman-Mu hari ini dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Dan juga berkati kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik sudah siap semua Alkitabnya? Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Nah adik-adik, kita baca bersama-sama ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang firman Allah dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Sudah kita baca. Nah adik-adik, apa yang kamu dapat dari firman yang kamu baca tadi? Ya, pasti tentang pengenalan tentang Allah. Allah adalah kasih. Kenapa kita bisa menyebutkan Allah itu adalah kasih? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, pintar. Nah, adik-adik, seperti kita kalau mau tahu siapa itu dia, pasti kita harus mengenal. Seperti itu juga dengan Allah. Kita tahu Allah itu siapa. Tapi apakah kita mengenal Allah? Itu intinya. Semua orang di muka bumi itu tahu siapa itu Allah. Ya, Allah itu adalah pencipta semesta kalik langit dan bumi. Termasuk kita adalah ciptaannya. Tapi apakah mereka, termasuk kita adik-adik, mengenal Allah? Seperti Yohanes, penulis dari firman ini. Ya, dia bisa menulis, dia tahu, dia bisa menulis Allah itu adalah kasih, Allah itu bagaimana. Karena dia tidak hanya sekedar tahu saja, tapi mengenal secara pribadi. Jadi dia bisa menulis hal itu, bahwa Allah adalah kasih. Nah, adik-adik, Yohanes itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Murid yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan bahwa kasih itu seperti ini loh. Kasih itu seperti ini, tidak hanya dengan kata-kata. Yang pada saat itu, pada zaman itu, Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah orang-orang yang menyebutkan dirinya, gue tahu loh Allah. Tapi pembuktian dari rasa tahu itu, waktu itu mereka belum mengenal sepenuhnya. Nah, Allah kita yang Maha Kuasa turun ke atas bumi dengan wujud manusia, yaitu Yesus, untuk menyampaikan kasih itu seperti ini. Agar hubungan manusia dengan Allah yang sempat retak putus, yang diawali dengan kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu Hawa, tidak taat kepada Tuhan, Allah ingin meluruskan, menjembatani itu. Yaitu dengan apa? Kasih. Kasih itu apa? Yaitu Allah. Allah nggak cuma ngomong, gue kasih loh sama ciptaan gue. Enggak. Tapi dia, aku utus anakku ke dunia. Lalu dengan roh kepenuhan yang dalam diri Yesus yaitu roh Allah, lalu kasih itu bagaimana? Adik-adik, kalau kamu rajin baca firman Tuhan, kalau kamu rajin saat teduh, kamu pasti tahu bagaimana kasih Allah itu. Yaitu bagaimana, Dek? Yaitu banyak kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Orang buta bisa melihat, orang timpang bisa berjalan, ya, bahkan bagaimana? Orang mati pun Tuhan Yesus bangkitkan. Itu karena apa? Sumber hatinya, yaitu kasih. Dia sayang, dia ingin menunjukkan pada saat itu di masa dia hidup itu kan ada orang-orang Farisi ya. Orang-orang tua-tua Farisi, ahli-ahli ibadat, imam-imam. Ingin tunjukin, nggak cuma sekedar di mimbar aja lu ngomong. Tapi tunjukkan kasih lo. Nggak cuma dada nih, ini aku loh, imam. Tapi kasih, dan sedangkan Tuhan tidak. Dia datang, bahkan dia samperin ya. Salah satunya Bartolomeus, kau mau sembuh? Aku mau sembuh Tuhan.
Betapa luar biasanya kasih Tuhan. Walaupun dia difitnah, dicaci maki, dikepoin pada saat itu. Tapi Tuhan gak takut. Dia tetap menunjukkan kasihnya. Karena dia mau, ini loh, seperti ini loh kasih itu. Bahkan Tuhan mau duduk makan sama-sama dengan orang berdosa. Bahkan Tuhan mau dengan tangannya sendiri menjamah orang kusta. Yang pada saat itu orang kusta itu dikucilkan. Tidak bisa disentuh. Tapi dengan tangannya yang kudus. Tuhan mau jamah. Luar biasa kasih Tuhan kita deh. Kakak berharap kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya, itu salah satu pembuktian yang paling luar biasa, yaitu kasih Tuhan mati di kayu salib. Kalau kita baca di firman-Nya, Tuhan Yesus sebenarnya takut loh. Tuhan, kalau seandainya cawan ini berlalu dariku, coba bayangin deh, dia harus menanggung semua itu sendirian. Tapi dia harus menerima tanggung jawab itu. Kalau tidak deh, sampai saat ini kakak tidak akan berdiri di sini untuk mengatakan Allah itu kasih sama kamu, sama kita semua. Dia berdiri pikul salib. Dia dipaku, disalibkan, pokoknya hina. Tidak diperlakukan secara manusiawi. Itulah titik esensi Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya. Itu pembuktian bahwa dia adalah anak Allah. Sehingga adik-adik, kalian tahu apa yang dia terima? Yaitu namanya yang kudus. Namanya sungguh luar biasa. Kalau kakak sebut nama itu dengan penuh iman, segala sesuatu, penyakit sembuh, kuasa kegelapan, itu takluk di bawah nama Tuhan Yesus. Karena luar biasa kasih-Nya. Sehingga namanya tidak ada yang bisa mendandingi. Nah adik-adik, kita sangat bersyukur. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan, itu cirinya apa? Yaitu kasih. Kakak berharap kalian semua menjadi pribadi yang tidak hanya tahu Yesus itu siapa. Yesus itu adalah penebus dosa. Iya, semua dunia tahu Yesus penebus dosa. Tapi apakah kamu mengenalnya? Itu yang kakak mau hari ini kita belajar. Mengenal pribadi Yesus yang begitu amat sangat dahsyat, luar biasa. Tuhan gak minta apa-apa sama kita semua adik-adik. Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya yang taat dan patuh kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara 3 saja adik-adik. Satu adalah berdoa. Apakah kamu sudah rajin berdoa? Segala sesuatu aktivitasmu kamu mulai dengan berdoa. Apakah kamu sudah ambil waktumu walaupun cuma 5 menit saja untuk saat teduh, untuk kenal Tuhan? Adik-adik, ini Alkitab nggak cuma Alkitab firman Tuhan, tapi ini adalah jantungnya Tuhan. Kalau kamu pengen tahu, pengen kenal lagi, baca ini. Baca ini Alkitab dek, ini adalah jantungnya Tuhan. Kalau kamu baca berurutan, 1 pasal setiap hari, percaya dek, Roh Allah diam atas dirimu. Kau akan dibimbing, kau akan dicelikkan matamu, hati dan pikiranmu. Kau akan tahu bahwa Yesus tidak hanya sekedar juru selamat bagi dirimu dan dunia, tapi lebih dari itu. Yang kedua, baca firman. Alkitab ini bukan pajangan, bukan hanya cuma sekedar dibawa ke tempat ibadah gereja, tapi dibaca. Yang tadi kakak bilang, jantungnya Tuhan ini. Tuhan senang dengan siapapun orang itu. Bila firman-Nya dibaca, diagungkan. Ketika kamu baca firman ini, itu artinya kamu panggil Tuhan untuk memenuhi hati, pikiran, jiwa ragamu. Dan Allah bekerja sesuai dengan kehendak-Nya dalam hidupmu. Hal yang ketiga, pujian. Kakak tidak melarang kamu menyanyikan lagu-lagu sekuler, tidak. Tapi jangan lupakan, Allah juga suka dipuji. Pujilah namanya. Lagu apapun yang kau bisa, pujilah namanya. Tuhan gak butuh suara indah, merdu, tidak dek. Tuhan cuma tahu kamu menyanyikannya dengan hati. Ketika kamu
menyanyikan lagu itu di saat kamu mandi sekalipun, Roh Allah diam di hatimu. Kalau kamu 3 ini kamu lakukan, percayalah dek, hidupmu dipenuhi dengan urapan Roh Allah. Roh Allah diam atas dirimu dan lihat, hidupmu akan berubah. Dan kamu tidak hanya sekedar, aku anak Allah, aku tahu Yesus adalah penebusku. Tapi lebih dari sekedar itu. Kau akan dibimbing, dan dibimbing. Dan dalam keadaan apapun, khususnya di dalam keadaan tekanan hidupmu, kau dalam keadaan emosi kesal bagaimanapun, percayalah, kau dimampukan Tuhan untuk mengasihi sesamamu. Karena inti ajaran Tuhan kita adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah adik-adik, itulah pelajaran kita hari ini. Kakak berharap adik-adik ada perubahan di dalam hidup kita. Perubahan yang kita awali gak usah jauh-jauh. Dari keluargamu. Kasihilah adikmu, kakakmu, orang tuamu. Itu. Baru lingkunganmu. Lingkungan tetanggamu, lingkungan sekolahmu, kemanapun kau pergi. Ketika kau sudah bisa mengasihi keluargamu, terlebih dahulu mengasihi dirimu dulu. Ya, kakak perbaiki dulu, kasihi dirimu sendiri. Dengan cara apa? Mencintai dirimu, mengasihi dirimu. Itu artinya apa? Bersyukur dengan apapun keadaanmu. Bersyukurlah, kasihilah. Lalu baru kau kasih orang tuamu, adik kakakmu, dengan cara apa? Seperti titah Tuhan. Ada kan? Hormatilah ayah dan ibumu. Itu termasuk kasih. Lalu ketika kau sudah bisa itu, secara spontan, percayalah adik-adik, dengan pimpinan Tuhan, kau bisa membawa kasih Tuhan kemanapun kau pergi, dalam lingkunganmu, di mana kau berada, kau akan menjadi kasih, garam, dan terang dunia. Adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini. Ingat selalu, tanamkan di hatimu, Tuhan mengasihimu. Seperti lagu kita, lagu kalian, KASIH, itu tidak hanya sekedar lagu deh, tapi kalian jiwai lagu itu. Ya adik-adik, kakak percaya adik-adik, kalian semua penuh kasih Tuhan. Tinggal bagaimana caranya kalian memohon kepada Tuhan. Tuhan, kobarkan hatiku, nyalakan hatiku, rohku menyala-nyala lebih lagi untuk mengasihimu. Mengasihi Allah artinya mengasihi sesamamu. Selamat hari Minggu adik-adik. Kakak berharap kalian sukacita mendengar firman Allah hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Amin. Adik-adik, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini. Kiranya kasih rahmat-Mu selalu menyertai kami. Bukan karena kuat hebat kami, kalau kami hari ini Tuhan masih bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, yaitu kasih. Tuhan Yesus, ajarilah kami, ajarilah adik di sekolah minggu kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Karena mereka adalah generasi-generasi penerus-Mu yang di kemudian hari Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan, yang tidak hanya sekedar tahu bahwa Kau adalah Yesus Kristus penyelamat mereka, tapi lebih dari itu Tuhan. Tuhan, begitu banyak tantangan mereka, tapi kami percaya, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kuatkan, teguhkan mereka, biar Roh-Mu bekerja sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang dimana Tuhan kami dipercayakan oleh-Mu untuk mengajari mereka. Biarlah kiranya Tuhan, tuntunlah kami, pelayan-pelayan-Mu ini, agar kami boleh layak di hadapan-Mu, dan boleh lebih layak lagi mengajar adik-adik sekolah minggu, sehingga firman-Mu boleh jatuh jauh ke dalam dasar hati mereka, dan mereka boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita mendengarkan lagu-lagu pujian, yaitu KASIH. See you. Shalom, Tuhan semua berkati. Kasih
kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang semua orang, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang semua orang, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus.